Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa taslihu bihal qulub وتنطلق بعصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منزل. أما بعد. المكرم المشرف خادم المجلس Guru Jali, insyaallah Allah yatawal amrah Allah yaqdi hajatahu amin ya rabbal, dan khususan para habaib dan para guru-guru yang saya hormati dan para jamaah yang saya sayangi. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di majelis pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama dengan ta'lim, majelis maulid wa ta'lim. Ya, alhamdulillah tadi beliau Guru Jali Khadimul Majelis, beliau meminta untuk menjelaskan penjelasan dari himmah, semangat untuk mencari ilmu. Himmah hudurul majalis, himmah semangat untuk hadir dalam majelis. Ya, disebutkan dari hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik. Jelas insyaallah suaranya, Guru ya? Jelas suaranya. Anna Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, Jalisul ulama, duduklah kalian dengan para ulama. Duduklah kalian dengan para orang alim. Ya. Terus ngapain? Wazahimuhum birukabikum. Dekatilah mereka. Dengan apa? Birukabikum, apa namanya? Lutut. Maksudnya apa? Hadir di tempat orang alim tersebut. Karena kenapa? Hadis ini bisa kita gambarkan kapan? Sekarang. Ya, taklim apa? Lewat live. Taklim apa? Lewat YouTube. Ada kadang-kadang ketika kita taklim seperti ini kita kurang adab. Kok bisa, Beb? Kadang-kadang ketika kita lihat live sambil tiduran. Masa ada ketika kita belajar sama guru tiba-tiba tiduran gitu? Kan kurang akhlak. Ya. Apalagi sudah live, dia lihat live-nya, contohnya lagi lihat live-nya Guru Jali. Dia di rumah sambil rokokan. Kurang adab. Tetapi kalau dia hadir, duduk di majelis ini, insya Allah tidak bakal seperti itu. Ya, makanya Rasulullah nyuruhnya apa? Wazahimuhum, kumpulilah mereka, dekatilah mereka, bikum, dengan lutut. Ya, disuruh hadir majelis. Karena kenapa? Disebutkan dalam kitab, orang-orang yang sering hadir majlisul khair, baik itu majlisul ta'lim, awil maulid, apalagi yang digabung di dalamnya ada maulid dan ta'lim. Ini apa? Yadullu ala annahu yahsulul hidayah. Menunjukkan apa? Bahwa dia bakal mendapatkan hidayah. Ya. Karena naudzubillahi min dzalik, orang kalau sudah dapat hidayah, insya Allah hatinya lembut. Kalau tidak dapat hidayah, ada yang bahaya. Ya, disebutkan sama Ibnu Ruslan, qalbun qasi. Hati yang keras. Apa zubatnya itu? Wa ab'ada min qul astaghfirullahaladzim Muhammad. Wa in ab'ada qulubin nasi apa? Ana juga lupa ini kan. Apa? Dalam Zubat, kitab Zubat. Zubat itu 1030 bait. 1030 bait. Ini kok agak lupa. Awal-awal ini.
Wa inna ab'ada qulubin nasi, terakhirnya golbun kosi. Anak takut salah kalimatnya. Ya, yang penting artinya apa? Paling jauhnya hati manusia kepada Tuhannya itu siapa? Golbun kosi. Orang yang memiliki hati yang keras. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian mafhum mukhalafah, pemahaman yang berselisih dari itu apa? Kalau hatinya bagus, pasti dia sering hadir majelis. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau hatinya jelek, hatinya golbun kosi, hatinya keras, ada tidak mungkin mau hadir majelis walaupun diundang. Walaupun diundang, kadang-kadang malas-malasan. Ya. Makanya itu alhamdulillah kita sudah disiapkan tempat oleh khadimul majelis, disiapkan tempat yang enak, disiapkan makanan yang enak juga nanti. Kenapa kau masih malas hadir? Kecuali ya kalau mau hadir ke majelisnya Guru Jali, mau hadir majelisnya para guru-guru, itu di depan majelisnya ada singa. Di depan majelisnya ada sesuatu yang membahayakan. Salah satunya membahayakan apa, Bu? Janda muda. Ya, itu sudah. Ya. Ada sesuatu yang membahayakan. Ada soal. Ini susah, masih bisa alasan. Ya. Tapi kalau sekarang mau alasan apa coba? Berangkat tinggal berangkat, masuk tinggal masuk, duduk sebentar, baca maulid, taklim dengarkan, kadang-kadang paham, kadang-kadang enggak, tapi kebanyakan enggak paham. Yang penting gini-gini aja lah. Geleng-geleng ya. Mangut aja kan ya. Tapi insya Allah Allah kasih pemahaman. Amin ya rabbal. Kemudian apa? Dapat hadiah dari Guru Jali. Apa? Makanan. Ya. Masa masih mau malas untuk hadir majelis. Ayo kita tingkatkan himmah, semangat kita untuk taklim. Wahakadha. Apalagi orang-orang zaman terdahulu, kalau sudah himmahnya, semangatnya dia itu sampai disebutkan apa? Himmatur rijal hadimul jibal. Himmahnya, semangatnya seseorang laki-laki bisa menghancurkan gunung. Contohnya apa, Beb? Banyak cerita-cerita legenda terdahulu. Ya, yang bangun candi untuk menikahi seseorang putri disuruh candi apa itu? Borobudur itu. Ya, cerita Borobudur. Apalagi terus? Prambanan. Disuruh ketika mau nikahi seseorang disuruh seperti ini. Itu ada himmah, ada semangat. Karena tujuannya apa? Tujuannya menikah. Wah, kata disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis pertama tentang niat. Inna a'malu, terus likulli imri'in manawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli, hijratuhu ilallah wa rasul. Jika dia berangkat, dia himmahnya dia untuk mengerjakan untuk Allah dan Rasulullah, maka dia akan dapatkan yang diberikan Allah dan Rasulullah. Tetapi kalau dia berangkat, fa in kana hijratuhu dunya aw imra'atin yankihuha, atau ketika dia berangkat ini berniat untuk apa? Di dunia. Untuk dunia. Atau perempuan yang diinginkannya, yang ingin dinikahinya, maka apa? Hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya dia, berangkatnya dia itu kepada apa yang dia inginkan. Sama ketika kita berangkat ke sini, lagi gabut-gabut di rumah, lagi nyantai di rumah, ya Allah, tidak ada makanan ini, ada majelis ya. Itu tujuannya apa? Makan. Beda lagi, oh ya Allah, ini majelis dihadiri sama Habib Zain, dihadiri sama Habib Ahmad Al-Habsyi, dihadiri lagi sama Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid. Ada banyak ilmunya, bisa taklim sama beliau-beliau. Apalagi oh ini Guru Jali, pondok bah, majelis taklimnya Guru An-Nur. An-Nur.
Berangkat dia, bisa lihat guru jali. Ya, bungas ke guru kan? Oh iya. Yang bungas ya. Dia berangkat, maka yang dia dapat kenapa? Yaitu keberkahan dari itu. Karena kenapa? Melihat wajah para habaib, melihat wajah para guru-guru, ada apa? Nadrah ilaihim rahmah. Melihat kepada mereka ada rahmah. Ya, tapi jangan lupakan juga ente punya orang tua. Kalau sudah hormat sama guru, hormat sama habib, masya Allah. Sama orang tuanya, tidak ada salam dia. Sebah tidak ada sebah. Cium tangan tidak ada dia. Tapi kalau sama guru sama habaib, diputer-puter 1000 kali. Sampai tangannya muter. Benar ya? Ya. Yang penting himmah hadir majelis. Kemudian apa? Disebutkan dalam Minhajus Sawi, dalam kitab Minhajus Sawi, di dalam hadis Sahih Muslim, Anil Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir menyebutkan apa? La yustata'ul ilmu birahatil jisim. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan nyantai-nyantai, dengan leyeh-leyeh. Ya, sambil dengerin orang ceramah leyeh-leyeh nyantai begini. Kopian, brokok, ya. Ada apa? Tidak bakal dapat. Susah dapatnya. Karena kenapa? Disebutkan ilmu, digambarkan ilmu itu seperti apa? Seperti hewan buruan. Kalau tidak ditali, tanpa ada kayitnya, ada talinya, ada kabur. Ya. Dan qaidul ilm apa? Ikatan untuk ilmu apa? Bil kitabah, dengan menulis. Ada enggak sekarang yang bawa pulpen? Ada enggak sekarang yang bawa daftarul jeb, yang bawa notes? Ya. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau mengatakan apa? Li talibil ilm idza kana yamshi, dia enggak bawa pulpen. Aib bagi seorang talibul ilm ketika dia jalan keluar tidak ada gelam dalam sakunya. Fi jaibihi, tidak ada pulpen dalam sakunya. Sekarang alhamdulillah sudah ada pengganti pulpen, Tim. Rokok. Di sakunya sekarang rokok. Atau vape, atau apalagi? HP jelas wajib kalau itu. Tidak mungkin itu, nah. HP itu sudah kayak jantung. Ketika tidak dibawa, mending mati ya. Ya, pasti diperlukan. Kita sama seperti itu. Saya juga sama seperti itu. Di dalamnya bukan pulpen. Ya, tetapi paling tidak bawa tas yang diisi pulpen sama notes. Ada paling penting. Ini tidak bakal keluar dari sini. Walaupun tidak pernah nulis, yang penting bawa. Karena kenapa? Kadang-kadang ada sesuatu yang baru yang halus ditulis, yang kita tidak tahu ilmunya. Sudah cukup bawa ini sama pulpen, aman sudah. Berani berangkat ke medan perang. Ya, ada namanya himmah, termasuk dari semangat. Melihatkan bahwa kita hadir ke majelis, hadza nahtaj ilal alim. Kita butuh kepada ilmu. Bukan ilmu yang butuh sama kita. Lah, ilmu tidak butuh. Ya, sampai disebutkan salah satu di dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ashraf itu mengatakan apa? Lisanul ilm yaqul. Lisanul ilm, lisannya ilmu, seolah-olah ilmu ini bisa ngomong. Maka dia akan ngomong apa? Yaqul fil mudhari, akan ngomong, akan berbicara. Apa? Atika kullu ta'tika ba'd. Berikan aku dirimu sepenuhnya. Berikan aku waktumu seluruhnya. Ini ilmu ngomong. Berikan aku ilmu, berikan aku waktumu seluruhnya.
ba'utika ba'd. Aku bakal memberimu sedikit. Aku akan memberimu sedikit. Ini ilmu, ya. Sama kayak wanita. Bisa cemburu, Beb ya. Abang, kasih waktu abang semua buat aku di rumah. Jangan keluar-keluar. Sudah jam 12 malam, jam 11 malam suruh pulang. Bener Beb Hasan? Ada orangnya di sini Beb ya? Ada orangnya. Jadi dia ketika keluar rumah diteleponin sama harimnya, sama istrinya. Pulang bang, pulang. Perempuan pun seperti itu, menginginkan waktu kita seluruhnya. Apalagi ilmu. Ya, insya Allah yang paham ini Beb Hasan, Beb Ahmad, ini ya. Soalnya orangnya depan kita. Ada syekh muhim, ada sesuatu yang harus dipahami, jangan dibiarkan gitu aja. Ya. Oh, perempuan butuh kita sepenuhnya, apalagi ilmu. Perempuan tanpa kita bisa sama yang lain. Kalau kita tanpa ilmu, tidak bisa. Kita tanpa ilmu tidak bisa. Ya. Makanya itu. Maka dari itu, ayo lebih perhatian dalam ilmu. Ya, agar apa? Ilmu tidak cemburu sama kita. Kalau ilmu sudah cemburu, bahaya. Tetapi kalau istri cemburu, masih bisa dibaikin. Dibelikan apa biasanya, Beb? Kalau cemburu, belikan oleh-oleh. Sudah senang insya Allah. Benar dulu ya? Wah, kata. Kemudian ada salah satu kalam Al-Habib Alwi bin Syihab. Ada termasuk dari makhtutot, dari catatan Al-Habib Alwi bin Syihab. Kalimatnya masih kalimat orang Hadramut Amiyah. Apa kata beliau? Hal abuna taraha lana syai'in dak. Apakah ayahmu memberikan sesuatu pada kita? Maka si anak mengatakan apa? Qala lahu la walakin harrik ba'adaka wa adil ta'ajaka. Maksudnya apa? Ayah kita tidak ngasih apa-apa, tetapi dia ngasih apa? Semangat kita untuk thalibul ilm. Semangat kita untuk belajar ilmu. Ada maksud dari Al-Habib, kalam Al-Habib Alwi bin Syihab. Harrik ba'adaka wa apa tadi? Harrik ba'abaka. Ayo gerak, cari ilmu. Jangan malesan. Kita masih muda. Ya. Wallahi hayatul fatah bil ilm wa tuqa. Fa in fatahuma al mautu al yakubih. Wallah, katanya Imam Syafi'i, hidupnya seorang pemuda antara dua. Bil ilm, bukan antara, harus punya. Soalnya bukan au. Bil ilm wa tuqa, dengan ilmu dan takwa. Fa in fatahuma, jika keduanya hilang, al mautu al yakubi, maka kematian lebih pantas bagi dia. Ya, makanya itu. Sekarang ada pertanyaan. Beb, saya masa muda dulu tidak belajar. Sekarang saya sudah tua. Tidak bisa belajar saya, Beb. Kata siapa tidak bisa belajar? Kata siapa tidak bisa belajar? Tanyakan kalau Ahmad Al-Habsyi di Hadramut gimana? Sudah naik kursi roda, didorong masuk ke majelis ilmu, duduk dia dengarkan. Bener, Beb. Sudah tua, duduk di kursi roda. Duduknya bukan tegak, bungkuk. Karena kenapa? Menunjukkan karena tuanya. Ada masih ada himmah untuk talibul ilm, untuk mencari ilmu. Wahakada. Ini himmahnya seseorang seperti ini.
Sampai salah satu syair menyebutkan, ini di kitab Ta'lim Muta'alim, walam ara fi uyubin nasi aiban kan naksil gadirina ala tamam. Aku tidak pernah lihat, kata Imam Ta'lim Muta'alimnya siapa? Ta'lim Muta'alim, Imam Ghazali. Apa kata beliau? Walam ara fi uyubin nasi aiban. Aku tidak pernah melihat di dalam aib-aibnya manusia yang lebih parah dari aib ini. Apa aib itu? Kan naksil gadirina alat tamam. Seperti kekurangannya seseorang padahal dia mampu untuk menjadi sempurna. Kekurangannya seseorang padahal dia mampu untuk sempurna. Dia mampu untuk belajar, dia bisa untuk belajar, dia bisa untuk hadir majelis taklim, tetapi apa? Dia nakes, dia kurang, dia males, dia tidak mau hadir. Kata Imam Ghazali apa? Aib yang tidak pernah aku lihat, yang paling parah. Naudzubillahi min, termasuk insya Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Orang-orang yang bergegas ketika disebut nama Rasulullah SAW untuk menghadiri acara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ada satu cerita, ini untuk himmah aja, untuk semangat aja ya. Ini disebutkan dalam kitab Nafahatun Nasim. Disebutkan ketika itu ada seorang darwis. Seorang darwis yaitu seseorang yang zuhud. Orang ini zuhud, masya Allah, ingin berkhidbah, ingin meminang, ingin meminta anak dari seorang raja. Ingin meminang anak seorang raja. Bayangkan orang zuhud, tahu sendiri ya, tidak punya apa. Dia datang. Kemudian si raja bilang apa? Engkau tidak bakal mampu ala mahriha, atas maharnya dia. Engkau tidak mampu kalau mau menikahi anakku. Karena kenapa? Maharnya mahal. Ini biasa mahal ini bugis. Bugis. Agak mahal maharnya. Bunya. Kemudian si zuhud ini bilang apa? Ya marhaba. Ana aqdir ala dalik. Aku mampu atas hal itu. Jangan remehkan saya. Aku mampu. Mau mahar apa? Saya mau mahar banyak dari mutiara. Dari jawahir. Banyak dari mutiara. Maka si orang zuhud ini apa? Berangkat dia kepada Satil Bahar, tepi pantai. Dia berangkat ke tepi pantai, dia ambil migrofah. Apa? Ciduk. Bahasa sini apa? Ciduk. Dayung. Bukan guru yang buat ngambil air. Oh, gayung. Ya, tapi yang besar. Dia ambil gayung. Terus sehari semalam dia terus. Kemudian apa? Allah kasih Rabfi. Allah ngasih kasihan dalam hati para ikan. Ya, Allah ngasih kasihan dalam hati para ikan. Ada kisah nyata disebutkan dalam kitab Nafahat. Kenapa? Kalau mau ngecek dalam kitab Nafahat An-Nasim disebutkan. Allah ngasih kasihan ke dalam hati ikan ini. Karena kenapa? Tidak masuk akal. Orang mau menguras laut. Ya, sudah bawa gayung, mau menguras laut untuk mendapatkan mutiara. Kemudian apa? Si ikan ini dikasih Allah rasa kasihan. Sampai ikan itu masuk ke dalam laut, mengambilkan mutiara-mutiara yang banyak dan diberikan kepada orang tersebut. Yang orang ini apa? Yang si orang zuhud ini apa? Bingung. Kok bisa saya dapat seperti ini? Padahal ini sesuatu yang tidak
mungkin. Datanglah seorang zuhud ini ke raja, dikasihkan tadi jawahir tadi, mutiara tadi, menikahlah dia dengan putri. Rajanya bingung juga, kok bisa orang seperti ini dapat mutiara yang banyak. Maka diceritakan, maka si raja mengatakan apa? Himmatur rijal timbul jibal. Semangatnya seorang laki-laki bisa menghancurkan gunung. Ada sesuatu yang menunjukkan bahwa kita membutuhkan namanya semangat, dan semangat butuh dari orang-orang yang memberikan kita semangat seperti guru-guru di sini dan para hadaib di sini ya. Insyaallah sedikit ini bermanfaat untuk kita. Hada minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.